Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali ibadah Jumat kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan berbagai macam nikmatnya yang masih dapat kita rasakan sampai detik ini. Adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni menunaikan salat Jumat di Masjid Miftaul Khair ini. Kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya segala amalia ibadah kita, baik itu yang sunnah maupun yang wajib, yang telah dan yang akan kita laksanakan, semoga diijabah, dikabul, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalatu ma'assalam tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya, selaku umatnya, mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul hikmah dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hidup yang kita alami di alam dunia ini berkaitan erat dengan nasib kita nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Apa yang kita lakukan, amaliyah yang kita jalankan, kebajikan atau sebaliknya yang kita lakukan di alam dunia ini, pasti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian-bagian dari perbuatan kita, amaliyah kita di alam dunia ini. Kaitan dengan ini, ada dua dimensi ibadah yang mesti kita perhatikan di dalam kehidupan dunia ini, yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dimensi ibadah ma'allah, ibadah seorang hamba dengan Rabb-nya. Ibadah secara individual, bagaimana kita selaku manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kita kepada Allah dengan menjalankan segala syariat-syariat yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah ma'anas, atau yang disebut dengan amal soleh dengan sesama manusia, yang ternyata muamalah kita, amal soleh kita dengan sesama kita ini sangat tergantung dan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita, bagaimana status kita nanti ketika kita menghadap Rabbul Alamin di yaumil qiyamah kelak. Oleh karena itu, Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan dalam salah satu kitabnya, salasu ayatin nazalat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yang ayat yang satu dengan yang lainnya makrunah, saling berkaitan. La yaqbalullahu wahidatan minhunna illa biqarinatiha. Allah tidak mengabulkan perbuatan amal seseorang yang
mengamalkan ayat ini tanpa dikaitkan dengan ayat selanjutnya. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ati Allah wa ati'ur Rasul." Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Setelah kita taat kepada Allah, menjalankan hak-hak Allah, berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atiur Rasul, dan jangan lupa taat kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan penjabaran dari apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah Rabbul Alamin, hubungan kita dengan Allah, hubungan manusia dengan Rabbnya. Wa atiur Rasul, taat kepada Rasulullah, dimensinya adalah bagaimana kita berhubungan, bermuamalah di dalam menjalankan syariat-syariat yang Rasul bawa, yang notabene Rasulullah SAW manusia yang diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innama ana basyarun mislukum, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah bashar, manusia seperti kalian. Namun baginda Rasulullah demikian pun diberikan kemuliaan-kemuliaan, kelebihan yang tidak diberikan oleh kita. Maka dimensi yang pertama, taat kepada Allah, taat kita kepada Rabb kita, dan taat kepada Rasulullah. Bagaimana kita mengaplikasikan dimensi hubungan kita dengan sesama manusia, baginda Rasulullah SAW. Ayat yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, dirikan salat. Bagaimana kita menjalankan ibadah salat kita dengan menghadap Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salat ini akan dipertanyakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadap Allah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah hiya shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba bagaimana salatnya. Kalau salatnya dijalankan dengan baik, dengan benar, dengan ilmu yang mumpuni, dengan rukun dan syaratnya yang dijalankan dengan sempurna, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu bagian dari hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atuz zakah, setelah menunaikan salat, menegakkan salat, jangan lupa keluarkan zakat, infak dan sedekah yang telah anugerahkan kepada kita, yang dimensinya adalah dimensi sosial, dimensi hubungan kita dengan sesama kita, antara manusia dengan manusia. Berapa rakaat pun orang yang melaksanakan salat, kekhusyuan apapun yang dia lakukan di dalam salat, ketika ia tidak peduli dengan saudaranya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan infaknya, la yaqbalullahu minhunna, tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaitannya, ketika dia benar salatnya, maka harus benar pula dalam mengeluarkan zakatnya, infak dan sedekahnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Anishkurli wa liwalidayya, bersyukurlah kalian kepadaku atas segala nikmat yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan seorang hamba wajib merasa syukur yang teramat sangat kepada Rabb kita. Bagaimana tidak, semua yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ini hanya untuk kita hambanya. Oksigen yang kita hirup setiap hari tanpa bayar kita, jasad yang diberikan Allah dengan kesempurnaan ini dengan cuma-cuma Allah berikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan lupa wali walidayya, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, memuliakannya ketika hidupnya dan memuliakannya ketika wafatnya. Ketika kita bersyukur kepada Allah, kita abaikan, kita tidak muliakan, kita tidak taati orang tua kita, la yaqbalullahu minhunna, tidak akan diterima rasa syukur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lil walidaini haqqun alaina ba'da haqqillah fil ihtiram awjadana wa rabbayana saghiran fastahaqqa nihayatal ikram. Sesungguhnya karena kedua orang tua kalian kita ada di muka bumi ini, kita diberikan pengasuhan dari sejak bayi sampai besar kita, maka oleh karena itu berikanlah kemuliaan
hak sepenuhnya kepada orang tua kalian untuk memuliakannya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diimbangi dengan amal soleh dengan sesama kita, bermuamalah yang baik. Mudah-mudahan dengan muamalah kita sesama kita, beramal ma'ruf dengan baik sesama kita, segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima, dikabul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan taufik hidayahnya kepada kita sekalian. Di sisa umur kita ini Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang sholihin, yang muttaqin, yang meninggalkan alam dunia ini dengan keadaan husnul khatimah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah haqqa hamdi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan abdi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi ahdi. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah fa innaha syi'arul mu'minin wa lisanul muttaqin wa wasiyatullah fikum ajma'in. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi faqala ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wat tabi'in wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdhur man khadara al-muslimin waj'alillahumma baladana hadhihi aminatan mutma'innah wa sa'iril buldanil muslimin ajma'in 'ammah. Allahumma akhtimna min hadhihi ad-dunya bihusnil khatimah wa la tahtimna minha illa bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.